حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Para salafus saleh mengatakan ada 4 hal yang kita lakukan, insya Allah dengannya kita akan berta'alluq dengan ta'alluq yang hebat pada Rasulullah. Bahkan dengan ta'alluq dan mahabbah yang kuat tersebut, kita akan dikaruniakan Allah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan suka menyebutnya, disebut terus, disebut terus. Buktikanlah cinta pada Rasulullah dengan memperbanyak salawat pada beliau. Imam Hafiz As-Sakhawi rahimahullah, beliau mengatakan sekurang-kurangnya bersalawat pada Rasulullah pada tiap harinya jangan kurang dari 300 kali. Berapa? 300 kali. Itu sekurang-kurangnya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bersalawat dengan ta'zim, ya. Bersalawat dengan mahabbah. Beda kalau orang salawat Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, tapi pikirannya kemana-mana. Kalau orang bersalawat dengan penuh mahabbah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, sampaikan salawatku, salamku kepada Rasulullah, tapi dengan penuh mahabbah, cinta pada Rasulullah. Teringat perjuangan Rasulullah, teringat bagaimana kesusahan Rasulullah memperjuangkan agama yang hari ini kita mendapatkan kenikmatan dan lezatnya Islam tersebut. Mahabbah pada Rasulullah. Allah. Kemudian yang kedua, ta'zimu sunnatih, memuliakan dan mengagungkan sunnahnya, bukan mengamalkan saja. Yang mengamalkan sunnah banyak. Berapa banyak orang yang menta'zimkan sunnah ketika mengerjakannya? Salat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa aku salat 2 rakaat sebelum subuh ini? Jangan sampai menjadi suatu hal yang rutinitas, biasa saja. Allahu Akbar. 2 rakaat yang aku kerjakan ini adalah 2 rakaat yang dahulunya dikerjakan Rasulullah. Aku sekarang mengerjakannya mengikut sunnah Nabiku. Mudah-mudahan aku dapat mahabbahnya. Allahu Akbar. Mengerjakan sunnah dengan ta'zim. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika makan, baca bismillah. Ini ajaran dan sunnah Rasulullah. Kerjakan, hidupkan sunnah-sunnah tersebut dengan ta'zim, dengan memuliakan, mengagungkan. Kalau orang mengerjakan suatu sunnah dengan penuh ta'zim dan mengagungkan, maka sunnah tersebut akan menjadikan nur di dalam kehidupannya. Bukan hanya menjadi suatu hal yang rutinnya dikerjakan seperti ini. Beramal dengan suatu sunnah, suatu yang hebat, bagus. Tetapi ta'zim kepada sunnah tersebut, ini lebih hebat lagi. Masuk rumah, baca zikir, ucap salam. Dia bukan perkara kok kaki kanan dulu, kok kaki kiri dulu. Apa bedanya? Apa bedanya kalau kita masuk rumah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri? Apa bedanya kita masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri? Apa bedanya kita masuk kamar mandi, tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan? Tidak ada bedanya. Betul, tidak ada bedanya pada zahirnya, tapi pada hakikatnya gerakan tersebut menunjukkan mahabbah pada Rasulullah. Ini sunnahnya Rasulullah. Kita mengetahui hikmah di baliknya ataupun tidak mengetahui, yang jelas ini adalah perbuatan yang mendatangkan mahabbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara zahir tidak ada beda kan? Kanan dulu kah kiri? Meloncat langsung dua-duanya. Tidak ada bedanya. Tetapi seseorang yang mencintai seseorang senantiasa akan ikut gerak-gerik orang tersebut, mengikutinya. Sehingganya pernah kita mendengarkan para ulama menyampaikan, tidaklah seseorang timbul dalam hatinya suatu muskilah, problem ataupun merasa ragu dalam cinta pada Rasulullah sehingga khawatir menuhankan Rasulullah, melainkan alamat dalam hatinya tidak ada cinta yang murni pada Rasulullah. Karena kecintaan, ini kaidah ya, para pujangga-pujangga sering kita mendengar, bahkan disebutkan oleh para alim ulama, orang yang memiliki cinta sejati senantiasa
kekurangan ataupun aib yang dicintai itu akan hilang sirna dari wajahnya, dari hadapannya. Yang dilihat hanya kesempurnaan saja. Karena apa? Karena kecintaan itu sudah menyebar dan merebak di seluruh penjuru tubuhnya, sehingga yang dilihat adalah kesempurnaan dan keagungan orang yang dicintai. Tapi kalau cintanya itu sedikit-sedikit timbul cacat, ada kurang ini, ada aib ini, itu menunjukkan apa? Mahabbah yang tidak hakikat pada dirinya. Makan bismillah, tanpa bismillah bisa juga makan, kenyang juga, tetapi ini sunnah Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kalau orang masuk rumah tanpa mengucap salam, tanpa berzikir pada Allah, rumahnya akan dimasukin oleh syaitan. Rumahnya akan menjadi tempat mabit, tempat bermalamnya syaitan. Kalau dia makan lantas tidak mengucapkan basmalah, tidak berzikir, maka syaitan ikut makan malam bersamanya. Hari ini kata alim ulama, berapa banyak rumah-rumah kaum muslimin telah menjadi hotel-hotel bagi syaitan. Keluar masuk rumah, kadang-kadang masuk rumah sambil menelpon, lupa untuk ucap salam, lupa untuk membaca bismillah. Keluar begitu juga, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Orang yang membaca doa ini kata Rasulullah, syaitan ini akan berkata satu dengan yang lain, kufita wa wuqita, engkau telah dicukupkan, engkau telah dijaga daripada godaan-godaan kami. Apa yang dia baca ketika keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ini sunnah Rasulullah. Ingin bertambah mahabbah, hidupkan daripada sunnahnya. Begitu juga berta'alluq. Yang ketiga, caranya berta'alluq, menta'alluqkan hati pada Rasulullah, senantiasa terbayang tentang gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan ta'alluq ini tidak akan datang melainkan dengan kita membaca sirahnya, perjuangannya, sifatnya, akhlaknya, perilakunya. Itu akan semakin membuat kita kenal dengan Nabi. Dengan pengenalan tersebut timbullah mahabbah sedikit demi sedikit, sampai kita akan betul-betul bertambahlah mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Dan yang keempat adalah berkhidmat kepada umatnya. Karena hal tersebut membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmatlah pada umatnya, suka menolong orang lain, membantu orang lain, saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling suka memberi nasihat, menegur dengan teguran yang baik. Karena hal-hal seperti inilah yang akan membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terselamatnya seseorang daripada jurang api neraka, itu betapa hebatnya dan betapa gembiranya Rasulullah itu tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Karena seluruh apa yang difikirkan, yang difokuskan oleh Rasulullah dalam kehidupannya, baik di dunia sampai di barzakhnya, kelak juga di kampung akhirat, yang sangat diperhatikan oleh beliau adalah nasib umatnya. Bagaimana umatnya? Selamat, celaka, sehingganya beliau akan memberikan syafaat kubra, syafaat yang paling besar di akhirat. Sampai-sampai dalam beberapa hadis, malaikat Malik, penjaga neraka, mengatakan, wahai ya Allah, hampir-hampir tidak ada satu orang pun dari umat Muhammad yang ada di dalam neraka ini. Semua diberikan syafaat Rasulullah. Begitu risaunya Rasulullah dengan umatnya, maka beruntunglah orang yang senantiasa suka berkhidmat pada umatnya, mengajak umatnya ingat umat Rasulullah, sesama muslim, ingat pada Allah, melaksanakan daripada ibadah, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila keempat hal ini kita kerjakan, maka akan datanglah daripada mahabbah, kecintaan yang tinggi dan kuat pada Rasulullah, dan kerinduan yang akan senantiasa berada di dalam hati kita, sehingga dengannya kita akan dikaruniakan memandang wajah beliau yang mulia di dunia insyaallah sebelum kampung akhirat.